wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Handarianto, guru PAI SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, sekaligus mahasiswa PPG BID 2 pada tahun 2025 UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini Senin 13 Oktober 2025 akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran walillahi ta'ala amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar atau mencari ilmu. Kiranya bagaimana anak-anakku kabarnya? Alhamdulillah. Baik? Ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, oke. Untuk mengawalkan kegiatan kali ini, tidak ada salahnya kalau untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin salah satu di antara teman kalian. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik anak-anakku. Kali ini kita akan membahas materi tentang indahnya kehidupan Azra Thalia Putri Hidayat. Ya, ada ya. Kemudian Azaria. Hadir. Ya. Azizah. Hadir. Claren. Clarista. Hadir. Erlangga. Faris. Fatah. Fiona. Hadir. Vira. Hasna. Ica. Izul. Keisha. Maulana. Muhammad Jabar. Muhammad al-tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dalam kehidupan. Kali ini kita membahas indahnya kehidupan bermakna. Saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan makna hidup yang bermakna menurut ajaran Islam. Yang kedua, menafsirkan Quran surat Az-Zariyat ayat 5-6 tentang tujuan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku hidup bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menumbuhkan semangat hidup yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 2, tepuk 3, tepuk kosong. Mengapa banyak orang yang memiliki segalanya tetapi tetap merasa hampa dalam hidupnya? Siapa yang menjawab? Ada yang tahu jawabannya? Ya, Mbak Fortune. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, melainkan dari ketenangan hati yang bersumber dari iman. Tanpa tujuan hidup yang benar, semua kekayaan dan kesuksesan akan terasa kosong. Mereka mungkin jauh dari nilai-nilai spiritual, kurang bersyukur, atau tidak punya hubungan yang baik dengan sama dan Allah. Cukup? Ya. Kita lanjutkan. Sudah mewakili dari pertanyaan nomor 1, apa yang membuat hidup seseorang terasa bermakna menurut kalian tadi? Tentu sangat bermakna ya. Kemudian yang kedua, apakah hidup yang bermakna selalu identik dengan kekayaan dan kesuksesan? Kemudian mengapa? Ada yang bisa jawab? Azra, silakan. Ya. Oke. Yang pertama yaitu kekayaan hanya bersifat sementara dan tidak menjamin kebahagiaan. Yang kedua, dalam Islam makna hidup justru diukur dari ketakwaan, amal kebaikan, dan kontribusi positif bagi sesama. Di dalam tafsir Quran ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya, tafsir ini atau ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini tidak hanya berarti sholat ya, kemudian puasa atau zakat semata, akan tetapi segala bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah, dalam seluruh aspek kehidupan. Ciri hidup yang bermakna diantaranya memiliki tujuan hidup yang jelas, kemudian bermanfaat bagi orang lain, bersyukur dan sabar dalam setiap keadaan, menjauhi perbuatan maksiat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian menjaga akhlak dalam pergaulan. Kemudian membantu sesama tanpa pamrih. Baik, tentunya kalian sudah memahami dari beberapa materi kaitannya dengan bab tadi, yaitu babnya tentang apa? Indahnya kehidupan bermakna. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video tentang inspiratif dan motivasi berkaitan dengan materi tadi ya. Silakan bisa dilihat di layar.
Apakah dia seorang bintang musik dan seni suara? Ataukah dia seorang bintang film? Bukankah kelak di yaumil akhir kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita idolakan? Siapa yang dapat menjamin para bintang itu adalah manusia yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Lalu mengapa kita mengidolakan mereka? Seyogianya bagi setiap muslim mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah dalam yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh, begitu banyak sunnah-sunnah tersebut yang dapat memalingkan kita dari perbuatan tak berguna atau pula maksiat. Berharaplah agar kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kalian menyaksikan video tadi, tentu kalian sudah mempunyai gambaran apa yang menjadikan sebuah pertanyaan di dalam video atau tayangan tadi. Hidup seseorang terasa bermakna menurut kalian. Ada yang bisa jawab? Kehidupan Mas Fatah, bermakna silakan. bagi seseorang yaitu kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan. Dengan iman, Islam, dan ihsan kita dapat membuat kehidupan menjadi lebih bermakna daripada dengan kekayaan dan kesuksesan tanpa hidup dengan landasan iman, Islam, dan ihsan. Baik, tentunya kalian sudah memahami dari beberapa materi kaitannya dengan bab tadi, yaitu babnya tentang apa? Indahnya Ya, indahnya kehidupan bermakna. Baik, setelah ini kalian bisa membuat kelompok dan dikerjakan, nanti bisa dipresentasikan ya menjadi 4 kelompok. Silahkan, yang perempuan ada 2 kelompok ya, kemudian lakinya 1 kelompok, perempuannya 3 ya. Silahkan dikerjakan, langsung membuat kelompok ya. Ayo silahkan Queen, ayo cepat membuat kelompok ya. Dikelompokkan, ayo. Makanya kita tuh
Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 2 3 4 Sudah selesai? Ya, baik, kalau sudah selesai bisa dipresentasikan dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan dari hasil diskusinya. Dari pertanyaan, apakah hidupmu sudah memberi manfaat bagi orang lain? Tanya pertama. Kedua, hal apa yang membuatmu merasa hidupmu berharga dan bermakna? Kemudian yang ketiga, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan hidupmu lebih bermakna? Kelompok 1 silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertanyaan 1, apakah selama ini hidupmu sudah memberi manfaat bagi orang lain? Jawaban kelompok kami sebagian sudah. Misalnya dengan membantu teman yang kesulitan belajar, ikut kegiatan sosial di sekolah, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Namun saya masih perlu memperbanyak amal dan menolong lebih banyak orang dengan cara yang lebih ikhlas. Untuk yang pertanyaan kedua, hal apa yang membuatmu merasa hidupmu berharga dan bermakna? Jawaban dari kelompok kami merasa hidup bahagia, hidup berharga ketika bisa bermanfaat bagi orang lain, membahagiakan orang tua, dan menjalankan kewajiban agama dengan baik. Ketika saya melihat orang lain tersenyum karena bantuan saya merasa hidup saya bernilai. Untuk soal nomor 3, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan hidupmu lebih bermakna? Jawabannya yaitu selalu bersyukur, merasa cukup membantu orang lain tanpa pamrih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2. Silahkan dipresentasikan hasil dari diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok berikut. Yang oleh Queen. Baik, untuk pertanyaan 1, apakah selama ini hidupmu sudah memberi manfaat bagi orang lain? Jawaban kita hampir sama dengan kelompok 1, yaitu sebagian sudah. Misalnya dengan membantu teman yang kesulitan belajar, ikut kegiatan sosial di sekolah, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Untuk pertanyaan kedua, hal apa yang membuatmu merasa hidupmu berharga dan bermakna? Saya merasa hidup saya berharga ketika bisa bermanfaat bagi orang lain, membahagiakan orang tua, dan menjalankan kewajiban agama dengan baik. Lalu pertanyaan ketiga, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan hidupmu lebih bermakna? Selalu produktif, bersosialisasi, bertukar pendapat dengan teman. Sekian itu saja jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalau tadi kelompok 2 dan jawabannya ditambahkan dari kelompok 1, silakan untuk kelompok 3 laki-laki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, jadi pertanyaan pertama, apa makna ayat di atas terkait tujuan hidup manusia? Sementara ayatnya adalah surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk menyembahku. Nah, di surat ini kita tuh diciptakan sebagai penciptaan Allah yang sempurna, dan juga kita harus beribadah kepada Allah. Beribadah di sini bukan hanya sholat, tapi bisa aktivitas sehari-hari.
Nah, hendaknya kita niatkan dengan bentuk pengabdian kepada Allah. Hidup manusia tidak hanya untuk mengejar dunia, tetapi kehidupan akhirat. Lalu, bagaimana cara manusia menjalani hidup agar bernilai bahagia? Yaitu dengan cara melaksanakan zakat, sholat, dan ibadah wajib lainnya, bekerja dengan jujur dan amanah, lalu menolong sesama dengan niat mencari ridha Allah semata. Lalu kegiatan kedua, refleksi diri. Pertanyaan yang pertama, apakah selama ini hidupmu sudah memberi manfaat bagi orang lain? Jawabannya sudah. Contohnya seperti bersedekah, lalu membantu sesama muslim ataupun yang tidak sesama muslim. Hal apa yang membuatmu merasa hidupmu berharga? Seperti membahagiakan orang lain walaupun dalam kesulitan. Lalu pertanyaan yang ketiga, langkah kecil yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita lebih bermakna, yaitu membantu orang lain walaupun kita pun juga susah, lalu bersedekah dan juga yang lain-lain, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan juga lebih bermakna. Lalu untuk kesimpulan dari kelompok kita, kelompok 3, yaitu kehidupan bermakna harus berlandaskan Islam, ihsan, insan, sehingga memberi manfaat bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok terakhir, yaitu kelompok 4, silahkan untuk dapat dipresentasikan hasil diskusinya. Dipegang aja, dipegang. Di situ semua, di sini ada. Kamu kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi diskusi kami ini, apa makna ayat di atas terkait tujuan hidup manusia? Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seluruh aktivitas manusia, baik belajar, bekerja maupun berinteraksi dengan sesama, hendaknya diniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Hidup manusia tidak hanya untuk mengejar dunia, tetapi untuk memperoleh ridhonya. Lalu, bagaimana cara manusia menjalani hidup agar bernilai ibadah? Hidup akan bernilai ibadah apabila dijalani dengan niat yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Contohnya, melaksanakan salat, zakat, dan ibadah wajib lainnya, bekerja dengan jujur, menolong sesama, dan menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Apakah selama ini hidupmu sudah memberi manfaat bagi orang lain? Ya, saya merasa sudah berusaha memberi manfaat bagi orang lain. Misalnya dengan membantu teman yang kesulitan belajar dan ikut kegiatan sosial di sekolah. Hal apa yang membuatmu merasa hidupmu berharga dan bermakna? Saya merasa hidup saya berharga ketika bisa membuat orang lain tersenyum dan merasa terbantu. Apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjadikan hidupmu lebih bermakna? Saya akan berusaha lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, membantu tanpa pamrih, serta bersyukur atas setiap hal baik. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dikumpulkan. Dikumpulkan ya LKPD-nya. Oke. Kembali ke tempat semula ya. Bisa duduk seperti semula. Silahkan duduk. Kembali ke tempatnya masing-masing. Silahkan. Kembali tempat belakang. Oh, baik. Ya. Kalian coba kerjakan. Ada soal dan soalnya berbentuk barcode atau dikerjakan di dalam
CBT online. Ini tadi sudah mempelajari tentang indahnya hidup bermakna, ya. Sebagai bahan kesimpulannya, tujuan hidup manusia adalah yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman, Islam dan ihsan menjadi dasar kehidupan yang bermakna. Kemudian yang ketiga, hidup bermakna ditandai dengan amal soleh, kemudian keterpedulian dan ketulusan. Sebagai penutup, hidup yang bermakna bukan karena harta, kemudian kedudukan, ya, kemudian karena dekat dengan Allah dan bermanfaat bagi sesama, itulah adalah hidup yang bermakna. Maka sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikian anak-anakku, kiranya terima kasih untuk sebagai penyemangat di pagi hari ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 0. Ya, terima kasih. Materi kali ini tadi yaitu tentang indahnya hidup bermakna. Maka untuk sebagai akhir di dalam kegiatan belajar kali ini, mari di akhir kegiatan bisa kita akhirkan dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Mas Faro. Dipersilahkan. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.